Apa hikmah daripada wanita juga wajib berhitan? Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis, anwaru lil farji wa afdha indar rajul. Karena membuat kelamin wanita itu bercahaya dan lebih menikmatkan atau lebih bermanfaat kepada suaminya kelak. Aili ziyadati fil jima, menambahkan kenikmatan hubungan intim. Ketika wanita khitan, suaminya juga khitan, maka itu menambahkan kenikmatan hubungan intim kelak ketika dia sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Sebelum kita awali pengajian ini, kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa dan bahas. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ikuti juga tawasul kepada seluruh abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, ahli kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in tabi'in sanadin, jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsy radhiyallahu salatu wa salamu alaihi majma'in, jami'i amatil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassolihin wasadati sufin qalid biddin wa jami'il fuqaha wal muhaddirin jami'i awliya'il kanajma'in wa khususan jami'il muallif hadzal kitab Syamsul Munirah Awaidul Muhtarah Ali bin Hasan Baharun, Habib Hussein bin Ibrahim bin Ismail bin Salim Saudi, Abu Umar bin Habib bin Yahya, Imam Al-Mahdi yang Muntadhar, Bakar Az-Zabidi Al-Attar, Sulaiman Kemal wa Kemahli Kebedaran Kenur Hasan bin Atim Kebar Dalan wa Kebedaran bin Nur bin Ibrahim Bil Jalil bin Fadil Kenur Hasan bin Ahmad Khalil Nawi Suraji Miladwati Nawi Sa'adwan Nawi Hasanin Muhammad Al-Bakir Kebil Alim Jalil Ahmad Abdul Jalil Madwan Nur Hasan Jami'a Uliyat Is'a, Sunan Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sulim wa Furi Mazwaji Mudurat Mil Majma'in wa Jami Walidaina. Nama kedua orang tuanya sebutkan. Bihabaina wa umatina masyaina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat naghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'ul lailana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga semua ilmu yang kita baca dan kita dengarkan ini bermanfaat dan barokah, khususnya kita pribadi, umumnya bagi yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang mengikuti melalui media sosial, yang menjadi batu loncatan kita menggapai ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, dihapus semua kesalahannya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholeh
wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i abaina wa ummatina bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin bisri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Ya Allah, berilah pemahaman ilmu kepada kami semua sebagaimana telah Kau berikan kepada para nabi dan para wali serta para malaikatmu. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah Kau kabulkan. Rabbana anfa'na bi 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah kami semua dan seluruh anak istri kami, seluruh keturunan kami, seluruh kerabat kami, seluruh sahabat kami, manusia-manusia yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah, manusia-manusia yang ngerti tentang agamamu. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kami semua sekeluarga berdoa kepadamu agar Kau melindungi kami, menjaga kami dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah, ujian, cobaan, malapetaka di saat kami semua masih hidup, di saat kami masih sudah meninggal dunia, dan dari fitnah yang datangnya dari Dajjal dan antek-anteknya di akhir zaman. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al-Fakir akan membacakan bab khitan, bab manusia-manusia yang khitan, yang disunatkan, ada yang diwajibkan berkhitan, mulai kapan waktunya, dan untuk siapa saja kewajiban khitan itu. Terus siapa saja manusia yang pertama kali melakukannya, siapa saja manusia yang tidak pernah khitan seumur hidupnya, akan kami baca beberapa hadis riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i, yang disimpulkan dalam kitab fikih Syamsul Munirah yang disusun oleh Habib Ali bin Hasan Taharun, Habib Zain bin Sumait bin Ibrahim Madinah. Al-khitan, bab khitan. Faidatun walau wulida makhtunan ajza'ahu. Kalau ada manusia yang terlahir sudah disunat, kalau ada manusia yang terlahir sudah disunat, ajza'ahu, maka hukum khitannya dianggap cukup. Wa wulida minal anbiya makhtunin arba'ata asyara. Ada beberapa nabi yang terlahir sudah berkhitan dari 124.000 nabi, dari 313 rasul yang Allah utus. Itu ada 14 nabi, ada 14 rasul yang seumur hidupnya tidak pernah berkhitan, dalam artian terlahir sudah sunat. Yang pertama yaitu Nabiullah Adam, yang kedua adalah Nabi Syis, putranya Nabi Adam, yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini masih anak cucunya Nabi Adam dari Nabi Syis.
tapi masanya ratusan tahun. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi yang diutus ke kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian Nabi Lut yang keenam. Nabi Lut ini masih keponakan daripada Nabi Ibrahim, masih ponakannya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Syu'aib. Yang ke-8 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf tidak pernah berhitam. Yang ke-9 Nabi Musa. Nabi Musa bin Amron atau Nabi Musa bin Imran. Yang ke-10 Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud, putranya Nabi Daud. Yang ke-11 Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ayahanda daripada Nabi Yahya atau paman daripada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa Al-Masih. Yang ke-12 Nabi Isa. Yang ke-13 Nabi Hamdalah bin Sofwan. Dan Nabi Hamdalah bin Sofwan termasuk Rasul juga. Yang ke-13 Nabi Hamdalah bin Sofwan. Yang ke-14 Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang urutan ke-14 yang tidak pernah hitan seumur hidupnya karena sudah ditakdir lahir dalam keadaan berhitan. Terus hukum daripada hitan sendiri, mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali disebutkan dalam kitab At-Takrirat halaman 79. Hukmul khitan, hukum berhitan wajibun, wajib. Berarti kalau tidak dilakukan dosa. Bagi siapa yang wajib berhitan? Lirrajul wal mar'ati al-balighaini, pria yang sudah menginjak usia akil balik, wanita yang sudah menginjak usia akil balik, ini hukumnya wajib. Hadza huwal mu'tamad inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, hukum berhitan bagi kaum pria dan wanita yang sudah balik hukumnya wajib, bukan sunat. Jangan dikira yang wajib hanya pria, wanita itu juga wajib berhitan. Nanti dijelaskan apanya dihitan itu, nanti dijelaskan di belakang. Yang penting saya jelaskan hukumnya dulu. Balik itu berarti kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah, atau sudah usia 15 tahun sempurna. Wanita baliknya usia 15 tahun sempurna, atau sudah ihtilam mimpi basah, atau sudah keluar darah haid. Baliknya wanita tidak sama kayak baliknya laki-laki ya. Tapi ketika laki-laki dan perempuan itu sudah balik, wajib berhitan. Kalau tidak berhitan maka dosa. Menurut madhab Syafi'i sama madhab Hambali. Demikian pula. Tapi menurut pendapat wa amma indal Hanafiyah wal Malikiyah fa huwa sunnatun fi haqqihima. Tapi ikut madhab Hanafi dan madhab Maliki, hukum khitan bagi keduanya hukumnya sunat, tidak wajib. Yang menghukumi wajib itu madhab kita Syafi'i dan madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Kalau orang madhab Hambali rata-rata orang Afrika, benua Afrika itu fikihnya ikut madhab Hambali biasanya. Kayak Maroko, kayak Afrika Utara, kayak Libya, Aljazair, madhabnya Hambali, madhab fikihnya. Kalau orang Indonesia, orang Yaman itu madhabnya Syafi'i. Kalau orang Mesir dan orang Saudi rata-rata madhabnya Maliki. Ada pula Mesir yang ikut Syafi'i ada. Kalau ikut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, hukum hitan bagi pria dan wanita yang sudah balik wajib. Tapi menurut pendapat madhab Hanafi dan madhab Maliki, hukum khitan bagi pria dan wanita yang sudah balik hukumnya adalah sunnah. Wahaka Imam Rafi'i wajhan syadan. Ada di antara imam madhab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i meriwayatkan pendapat yang sangat langka, yang mana beliau Imam Rafi'i ini termasuk cabang daripada imam-imam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan sebuah pendapat yang sangat langka di kalangan Syafi'iyah.
Imam Rafi'i berpendapat annahu wajibun fi haqqir rajul wa sunnatun fi haqqil mar'ah. Khitan itu sunat itu yang wajib hanya kaum pria, kalau kaum wanita tidak wajib. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Wa yahsulul khitan itu bisa tercapai, bisa dianggap hasil biqati jami'il jilda allati tughatti jami'al hasyafa fi haqqir rajul. Khitannya kaum pria adalah dengan memotong semua kulit yang menutupi kepala penis atau hasyafa. Semua kulit yang menutupi kepala penis itu wajib dipotong. Kalau sampai tidak dipotong, yang dipotong atau disobek itu saja ya tidak cukup, harus dipotong semua kulit yang menutupi helm itu. Helm aja ya, biar gampang ya. Itu bagi kaum pria. Kalau bagi kaum wanita, khitannya apa? Wabikot imayut laku alaihi musammal qat'i minal badri bi haqqil mar'ah. Kalau wanita, khitannya adalah dengan memotong sebuah daging yang disebut dengan badr. Badr itu klitoris. Kalau bahasa klitoris itu kalau di sini lahmatun ka'urfidi, sebuah daging yang mirip jengger ayam. Itu biasanya bayi perempuan yang baru lahir ada kayak gitu-gitu. Itu yang dipotong bagi kaum wanita. Wa kama yajibul hitam, di dalam kitab Mukhtasar Tasdidil Bunyan 265 disebutkan wa kama yajibul khitan yajibul qat'us surrah. Sebagaimana khitan sunat diwajibkan bagi kaum pria wanita, demikian pula bayi yang terlahir juga wajib dipotong pusarnya. Yajibu qat'us surrah, wajib hukumnya memotong pusar. Rata-rata anak yang baru lahir itu gimana? Kan pusarnya panjang, udelnya bodong. Iya, tadi udelnya nak potong, berarti bayi ajaib. Dulu. Kita. Jadi bukan hanya hitan yang wajib, potong pusar itu hukumnya juga wajib. Alasannya kenapa? Ini alasannya. Kenapa kok bayi yang baru lahir pusarnya juga wajib dipotong? Li'annahu la yata'atta subutu ta'am illa bidzalik qala al-azraq. Karena bayi yang baru lahir yang pusarnya panjang, jikalau tidak dipotong, maka sampai kapanpun, sampai gede pun, sampai dewasa pun, si anak ini tidak akan bisa mengkonsumsi makanan lewat mulut, tapi lewat pusarnya. Karena janin yang ada di dalam kandungan ibunya itu mengkonsumsi darah haid ibu. Semua wanita hamil rata-rata tidak haid, tidak keluar darah haid. Terus darah haidnya lari kemana? Terpecah menjadi 3 bagian. Darah haidnya wanita hamil itu yang pertama menjadi ghidhaan lil janin, menjadi sarapan untuk janin yang ada di rahim ibu. Yang kedua menjadi labanus tsadyi, menjadi ASI, air susu ibu. Tidak usah beli obat pembesar payudara, sudah gede sendiri kalau hamil. Yang terakhir, darah haidnya wanita hamil itu akan Allah keluarkan sesudah melahirkan anak, yang kemudian disebut dengan darah nifas. Darah haidnya wanita hamil itu dipecah oleh Allah, dijadikan 3 bagian. Yang pertama, saya ulangi, jadi sarapannya janin ketika ada di rahim ibu. Yang kedua menjadi ASI, air susu ibu. Yang ketiga menjadi darah nifas. Semua janin yang ada di rahim ibu hamil itu mengkonsumsi darah. Kita semua ini pernah minum darah haid. Semua manusia yang ada di perut ibunya, yang ada di rahim ibunya, itu minum atau mengkonsumsi darah haid. Lewat mana? Lewat pusar. Oleh karena itu semua pusarnya bayi itu panjang ketika lahir. Itu selang, ibaratkan selangnya. Kalau orang sakit di rumah sakit, infusnya tadi
Kalau sampai bayi yang lahir ini tidak dipotong, maka sampai kapanpun dia tidak bisa mengkonsumsi makanan lewat mulut. Di situ dapat kita tarik benang merah ya, dapat kita simpulkan Allah sudah mengajari manusia. Manusia tidak boleh mengkonsumsi barang najis lewat mulut. Bayi pun mengkonsumsi darah haid ibunya lewat perut, lewat selang yang Allah buat. Rahim itu ada dua, ada rahim kanan, ada rahim kiri. Kemudian disebut sel-sel telur. Ada yang bilang ovum, ada yang bilang ovarium. Nah, ada rahim kanan, ada rahim kiri. Jadi ketika sperma pria sudah berkumpul dengan sperma wanita, rahim itu tertutup. Rahim itu tertutup. Ketika tertutup, di situ proses pembentukan janin selama 120 hari 4 bulan gitu. Si janin ini baru membentuk pertama kali masih segumpal sperma 40 hari pertama, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Ketika sudah berbentuk segumpal daging 120 hari, barulah ditiupkan ruh, bisa gerak-gerak itu. Pusarnya manjang, ada selangnya. Oleh karena itu syariat mewajibkan potong pusar bagi bayi yang baru lahir. Biar apa? Biar bisa makan lewat jalan yang sudah Allah buat sesudah lahir, yaitu mulut. Itu tujuannya. Tapi kalau masalah hitam itu ada waktunya nanti. Di sini juga disebutkan wal khitan fi haqqir rajul qalul jidda alladhi satara hasafa wa yuqalul kulfah wa sunnah ayastau'ibaha min asliha. Kewajiban memotong kulit yang menutupi hasafa atau kepala penis yang disebut dengan kulfah. Kesunatannya adalah meratakan dari asalnya. Jadi tidak cukup hanya dipotong setengah, harus mulai dari pangkalnya, dari asalnya itu yang dipotong. Wa fi haqqil mar'ah ma yaqau alaihi ismu minal jilda alladhi fi alal farji fawqa madkhalid zakat. Sebuah daging yang disebut yang berada di atasnya vagina, yang berada di atas tempat masuknya zakar, kaur firdik yang daging itu mirip jengger ayam, wakan nawat atau mirip biji kurma. Wa yukhadu minal jalda al mustatilah wa yutrakul aslu. Kalau khitannya wanita tidak sama kayak khitannya laki-laki. Kalau laki-laki sunatnya dipaskan dari asalnya, dari pangkalnya. Kalau khitannya wanita tidak usah sampai pangkalnya, cukup yang diambil adalah kulit yang bentuknya memanjang. Jadi asalnya atau pangkalnya ditinggalkan, jangan dipotong. Wal istiqsal makruh. Kalau khitannya wanita, kalau dokternya ngitan dipaskan asalnya, asal munculnya dagingnya itu, maka hukumnya makruh. Kalau Tobroni, sebagaimana hadis riwayat Imam Tobroni. Hadisnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin khatinatin wa kanat takhfid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada wanita yang berhitan, yang mana dia melakukan hitamnya terlalu mendasar, terlalu dalam. Ada wanita hitamnya terlalu dalam, terus didawai sama Kanjeng Nabi, asyimi walatun hiki ay utrukil maudhi asyam wa wal murtafi. Tinggalkan kulit yang dalam itu, tinggalkan. Jangan wala tubalighi fil khafdi, jangan terlalu dalam kalau menghitan wanita. Cukup bagian atasnya saja, yang penting terpotong. Itu bahasanya Nabi kepada wanita. Apa hikmah daripada wanita juga wajib berhitan? Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis, anwaru lil farji wa ahdha indar rajul. Karena membikin kelamin wanita itu bercahaya.
cahaya dan lebih menikmatkan atau lebih bermanfaat kepada suaminya kelak. Aili ziyadati fil jima, menambahkan kenikmatan hubungan intim. Ketika wanita khitan, suaminya juga khitan, maka itu menambahkan kenikmatan hubungan intim kelak ketika dia sudah menikah. Wa fi riwayatin fayudhiba ma'a wajhiha wa ladzata farjiha. Wanita diwajibkan berkhitan, tujuannya akan menghilangkan air wajahnya. Wajahnya yang sering berkeringat, wajahnya yang sering keluar minyak, itu biar enggak gampang keluaran lagi. Itu tujuannya. Dan memberikan lazat vaginanya ketika hubungan dengan suami. Itu bagi kaum wanita. Dalam hadis tadi asyimi waladun hiki. Kalau menghitan wanita, asyimi tinggalkan daging yang terlalu dalam, waladun hiki, jangan terlalu ngedalam kalau hitan. Fa innahu ahdhalil mar'a wa ahaddu lil ba'li, karena bermanfaat untuk wanita sendiri dan untuk calon suaminya. Aili ziyadati fi ladzatil jima, mendapatkan kelezatan bima. Wa fi riwayatin asrarul wajhi, dapat menerangkan wajahnya. Aktsaru lima'ihi wa damihi, memperbanyak airnya wajah dan darahnya wajah. Lau khotanal mauludal jinnu bi an uzila ma yughattil hasafa kafa idil qasdu izalatu kama lau wulida mahtunan wa la yusanu hina idin imrarul musa bi khilafir ra'si fil muhrim. Dalam kitab Fatawi dan kitab I'anatut Thalibin dijelaskan, kok seandainya ada bayi yang terlahir, ada bayi laki-laki atau bayi perempuan terlahir, dia langsung dikhitan oleh bangsa jin. Jadi yang hitam bangsa jin, dalam artian bangsa jin itu langsung menghilangkan daging yang menutupi hasafa dakarnya. Kafa, maka hukum hitannya dianggap cukup, sudah gugur kewajiban hitannya. Karena apa? Karena maksud daripada orang berhitan itu adalah menghilangkan kulfa itu, kuncup dakar itu. Sebagaimana dia ketika ditakdir oleh Allah lahir dalam keadaan sudah berhitan. Biasanya bukan hanya para nabi, para wali banyak yang gitu. Baru lahir sudah sunat. Tidak disunatkan bagi orang yang sudah terlahir sudah khitan, tidak disunatkan menjalankan semacam pisau, alat pisau di kelaminnya. Berbeda dengan kepala. Kepala, cukur rambut kepala bagi orang yang ihram haji atau ihram umroh. Orang yang ihram haji atau ihram umroh, kewajiban dia ketika tahallul adalah dengan memotong rambut. Bagi yang pelontos, bagi yang gundul, maka tahallulnya hanya cukup menjalankan musa, imrarul musa, menjalankan alat pisau di kepalanya. Orang yang punya gigi sunatnya bersiwak, menjalankan alat siwak atau sikat gigi di giginya. Bagi orang yang ompong tidak punya gigi, maka tetap sunat bersiwak dengan cara menjalankan alat siwak di gigi ompongnya, di gusinya. Dalam masalah khitan tidak sama dengan bab tahallul dan tidak sama dengan bab bersiwak. Kalau khitan, orang yang terlahir sudah disunat oleh Allah, itu tidak sunat menjalankan alat pisau di kelaminnya. Sudah gugur, kewajibannya sudah gugur. Paham jelas ya? Ini disebutkan dalam kitab Fatawa. Mahalun nabi kita lil maulud sabi al yaumal sabi minal wilada in ataqahu wa illa ukhira hatman. Kewajiban atau penjelasan tentang daging mana yang wajib dihitan sudah selesai. Sekarang kita bahas waktu pelaksanaan hitan itu kapan? Apakah mulai bayi? Apakah ketika sudah menginjak usia balik? Ini di sini dijelaskan.
mahallunat bil khitan, tempat disunatkannya khitan bagi bayi yang baru dilahirkan adalah yaumas sabi minal wiladah, ketika usia kelahirannya sudah 7 hari dari kelahiran. Orang itu sunat mempercepat khitan. Bayi laki-laki atau bayi perempuan sunat dipercepat khitannya kapan? Di hari ke-7 dari kelahirannya. Kapan sunat dihitan? Di hari 7 dari kelahirannya. Di samping dihitan juga diberi nama yang baik itu di hari 7. Dicukur rambutnya. Bisa besok kita bahas kesunatan-kesunatan bayi yang baru dilahirkan. Kita bahas bab hitan dulu ini. Kesunatan bayi yang dihitan adalah di waktu hari ke-7 dari kelahiran. Kapan? In atau kau, bila mana si bayi ini kuat. Wa ila, bila mana tidak kuat, ukhiro hatman, maka waktu khitannya wajib ditunda. Terus untuk menentukan ini anak ini kuat dihitan apa enggak, ini tanya dulu ke dokter. Diperiksakan ke dokter, dilihat, tanyakan Bu Bidan, tanyakan Bu Dokter, ini anak saya kalau saya hitan hari ke-7 dari kelahiran kuat apa enggak dok? Dilihat, dicek fisiknya, didiagnosis, katanya dokter, oh kuat ya, anak ini kuat fisiknya. Apa? Langsung dibahas dihitan oleh dokter. Kalau ternyata katanya dokter ini, oh jangan dihitan sekarang, kayak anaknya fisiknya lemah ini, ditunda aja, nunggu besar aja. Kalau dokter menyatakan seperti itu, ukhiro hatman, hukum menunda hitan hukumnya wajib. Kalau walinya ngeyel gimana? Sudah katanya dokter enggak kuat, anaknya tetap aja dihitan. Fa in khotanaul waliyu fi waqtin la yahtamilu li nahwi dhafin aw shiddati bardin lazimaul qisas malam yakun aslan. Kalau ternyata katanya medis, anak ini tidak akan kuat kalau dihitan ketika bayi, terus tetap orang tuanya menghitan sendiri, terus anaknya akhirnya sakit, maka yang wajib dikisos, yang dihukum secara syariat adalah orang tuanya. Bila mana tidak mau dikisos, fadiyatul mughalladah, dia dikenakan denda yang berat, diat sebagai gantinya. Jadi jangan ngawur, tanya dulu ke dokter, jangan asal-asal nyunat aja. Wa fi syarhi talkhis li Abi Ali, innahu la yajuzu fi sabi, tidak diperbolehkan khitan di hari 7 dari kelahiran. Ya anna sobiya la yutikuhu, karena bocah yang bayi yang masih kecil ini tidak akan mampu dihitan. Wa innal yahuda yaf'alunahu, karena kebanyakan atau mayoritas orang Yahudi kalau nyunat anaknya itu, kalau Yahudi sunat, beda dengan orang Nasrani, orang Kristen enggak sunat. Tapi kalau Yahudi itu sunat, karena di dalam kitab Taurat itu dijelaskan syariat khitan itu. Bukan hanya syariat Islam saja. Orang Yahudi itu dulu sunat, sampai sekarang sunat. Kalau orang Kristen enggak. Kebanyakan orang Yahudi menghitan anak-anaknya ketika bayi. Jadi usahakan bagi umat Islam, sebagaimana di dalam kitab Syarhi Takhlis li Abi Ali ini, kalau bisa umat Islam menyalahi adat kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau nyunat anaknya ketika anaknya masih bayi. Umat Islam kalau bisa jangan niru, nunggu anaknya gede aja. Meskipun menurut pendapat dokter dinyatakan anak itu pasti kuat, fisiknya sehat, mampu dihitan. Itu tujuannya, itu biar kita tampil beda dengan orang Yahudi. Wa qala al-Imamu al-Ghazali, Imam Ghazali mengomentari tentang masalah ini, yu'akharu ila ayytuzwira, yani tasqutu asnanu. Kalau memang tidak bisa ditunda lagi, orang tuanya memaksakan diri ingin menghitan anaknya masih kecil, usahakan dihitannya itu nunggu
giginya kuel, ngerti giginya kuel? Cupak, giginya cupak. Jadi anak ini nunggu sudah tumbuh gigi, setelah itu cupak, rontok. Nah, ketika itu khitan, katanya Imam Ghazali, waktu yang terbaik ditunda ketika anak ini sudah cupak, sudah giginya sudah rontok, sudah gugur setelah tumbuh. Biasanya anak kecil kan gitu, awalnya tumbuh gigi, setelah itu rontok semua giginya, banyak makan coklat. Nunggu cupak, nunggu, biasanya tumbuh yang kedua kalinya baru memperkuat. Sama semua binatang kayak gitu, cupak dulu, kuel dulu. Wadhalika fi sanati sabi'ah. Biasanya anak kecil ini kuel, cupak giginya mulai rontok itu di usia 7 tahun dari kelahirannya. Dilihat dari sini, pendapat Imam Ghazali lebih sangat menganjurkan semua umat Islam kalau bisa menghitan anaknya minimal di usia anak itu 7 tahun dari kelahirannya. 7 tahun dari kelahirannya. Wa hadza, katanya Imam Ghazali, hadza ahabbu wa ab'adu anil hadar. Khitan yang dilakukan di usia 7 tahun, usia di mana bayi sudah tumbuh gigi kemudian giginya rontok, giginya cupak, kuel. Ini waktu khitan yang paling menyenangkan dan paling menjauhkan dari mara bahaya. Ahabbu wa ab'adu anil khatar. Naqalahu Ibnu Nasari fi Syarhil Minhaj. Pendapat ini dikutip oleh Imam Ibnul Ansari dalam syarahnya kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. As-sunnatu fi khitani dzakar idharu wa fil unsa ikhra'u. Sunatnya menghitan kaum pria itu sunatnya dijelaskan, diterangkan. Selamatannya, acara walimatul hitannya itu dijelaskan. Anak laki-laki ketika dia berkhitan itu sunat diumumkan ke tetangga-tetangganya, ke saudaranya, kerabatnya, diundang semua acara walimatul hitan. Hitannya pun sunat dijelaskan. Berbeda dengan kaum pria, kalau bisa sunatnya itu ikhfa'uhu, disamarkan. Jangan rame-rame kalau membuat selamatan walimatul khitan bagi anak perempuan. Di situ syariat mengajari kaum pria ini boleh diidhar, boleh ditampakkan. Karena kaum pria kewajiban untuk auratnya lebih ringan, sedang kaum wanita kewajiban untuk auratnya ini lebih tertutup. Jadi sunatnya dalam masalah khitan, kaum pria sunatnya diterangkan, kaum wanita sunatnya walimatul hitannya itu disamar-samarkan, ditutup. Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya lanjut. Di dalam kitab Muhadharatul Awail halaman 91 dijelaskan, awwalum ra'atin tatanat wasaqabat uzunuha Hajaru ummu Ismail alaihissalam hina gharat minha sarata fahalafat an taqta'a minha thalathata atraf fa khafa Ibrahimu alaihi salatu wassalam an tumassila biha fa amaraha bidzalik. Wanita pertama yang berhitan di muka bumi, perempuan pertama yang berhitan di dunia ini adalah Siti Hajar. Siti Hajar ibunda Nabi Ismail. Pada saat Siti Hajar membuat cemburu terhadap Siti Sarah, ibunda Nabi Ishak. Dulu Siti Sarah ini tidak bisa hamil. Kemudian Siti Sarah ini menyuruh suaminya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, baru Siti Hajar hamil Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail ini lahir, barulah Siti Sarah ini hamil Nabi Ishak di usia Nabi Ibrahim 120 tahun.
Suatu saat Siti Hajar ini membuat hati Siti Sarah cemburu. Akhirnya Siti Hajar bersumpah kalau sampai membuat cemburu lagi, maka 3 anggota tubuhnya akan dia potong. Halafat antak to aminah salah satu atrof. Kalau syariat Nabi Muhammad tidak boleh melukai diri. Ini syariat Nabi Ibrahim. Siti Sarah ini bersumpah akan memotong 3 anggota tubuhnya. Tapi anggota yang mana tidak dijelaskan. Disamakan. Setelah mendengar sumpah daripada Siti Hajar ibunda Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim khawatir. Ini yang dipotong yang mana? Secantik-cantiknya wanita kalau tidak punya hidung, misal hidungnya dipotong, tetap kayak patkai, kayak babi. Tersinggung. Dan kalau telinga yang dipotong masih bisa ditutupi kerudung. Kalau jari-jari yang dipotong masih bisa ditutupi pakaiannya. Tapi kalau hidungnya yang dipotong, masa harus cadar kemana-mana? Nabi Ibrahim sedih, akhirnya khawatir. Ini kok Hajar ini, istri saya ini kok sampai bersumpah seperti itu. Suatu saat terjadi beneran, membuat hati Siti Sarah cemburu. Akhirnya Siti Hajar melakukan sumpahnya. Faqata'at Sarah min Hajar salah satu atrof, yakni ma yuqta'u fil hitan wal udunain. Akhirnya kedua telinga Siti Hajar dipotong sama Siti Sarah. Siti Sarah orangnya bijak, nah memotong hidungnya. Siti Sarah memotong kedua daun telinga Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Dan lahmatun ka'urfiddik tadi, sebuah daging yang menutupi vaginanya, yang mirip jengger ayam itu yang dipotong sama Siti Sarah. Yang dari Siti Hajar ada 3 anggota, kedua telinga sama itu awal mula sejarah wanita diwajibkan hitan. Dari situ, itu dari kaum pria, wanita pertama yang melakukan hitan adalah Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Kalau dari kaum pria siapa? Awwalu manikhtatana wastanja wastaka Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Pria pertama yang melakukan sunat, yang melakukan khitan, yang melakukan istinja, cebok, yang melakukan siwak, yang sikat gigi pertama kali itu siapa? Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena syariat kita ini diperintah oleh Allah agar meneruskan syariat Nabi Ibrahim sebagaimana perintah Allah di Al-Quran. Wa an auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Aku perintahkan dirimu Muhammad agar mengikuti syariat agama datukmu, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi kita Muhammad SAW masih keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi syariat kita yang kita kerjakan sekarang ini meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena manusia pertama yang berhitan dari kaum pria dan Nabi Ibrahim, manusia pertama yang berhitan adalah Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Jadi kita selaku umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, meneruskan syariat tersebut, mengabadikan syariat tersebut, sehingga jadi kewajiban bagi pria dan wanita yang sudah balik wajib berkhitan. Itu sejarahnya seperti itu. Yang terakhir disebutkan dalam kitab Tanbihul Mu'tarin halaman 51. Lama umira Ibrahimu alaihi salatu wassalam bil ikhtitan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah agar berhitan, bersunat, walam yajidil Musa, Nabi Ibrahim tidak menemukan alat pisau, alat yang dipakai untuk berhitan. Ikhtatana bil qudum. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhitan memakai parang, memakai bedung, memakai kapak. Bukan kapaknya Wiro Sableng. 212. Itu kodum ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu yang biasanya buat motong daging sapi, kodum namanya. Apa bahasanya? Kapak ya. Bahasanya sampean apa? Wedung, bedung katanya. Itu pakai itu Nabi Ibrahim tanpa obat pati rasa. Langsung tiba-tiba kelaminnya, kuncup zakarnya itu dipotong sama Nabi Ibrahim.
setelah mendapatkan perintah hitan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakila lahu, lantas ada malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah menemui Nabi Ibrahim. Halla sabarta hatta tajidal Musa. Mbok yo jenengan sabar dulu, jangan terburu-buru hitan. Dapat perintah langsung dilaksanakan. Sampai menemukan alat atau pisau yang dipakai perhitan. Sampai jenengan tahu caranya supaya tidak sakit. Digimanakan dulu. Kok jenengan terburu-buru, diperintah oleh Allah, dapat wahyu langsung dilakukan sama Nabi Ibrahim tanpa nunggu praktek dan cara yang tepat dalam perhitan. Supaya tidak sakit gimana, apa dikasih minyak dulu, terus pisaunya, biasanya kalau orang dulu ya pisaunya ini di siletnya atau pisaunya itu diseduh pakai air, dididihkan pakai air biar tidak berkarat atau biar apa itu tidak titanus ya, biar tidak infeksi. Orang dulu gitu, tanpa obat mati rasa, tapi ketika kita tidak sakit karena pisaunya dihilangkan sifat karatnya, dikurangi. Faqala, lantas Nabi Ibrahim menjawab setelah diomongi sama malaikat Jibril, halla sabarta hatta tajidal Musa. Mbok ya sabar dulu, jangan terburu-buru. Ini gimana ini? Nabi Ibrahim merasa kesakitan setelah kuncup zakarnya dipotong. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab gini, inna ta'khira amrillah azza wa jalla la'azimun. Menunda-nunda perintah Allah itu sangat berbahaya. Saya kalau diperintah hari ini, sekarang langsung saya kerjakan. Itu Nabi Ibrahim. Tak sama kayak kita. Kita rata-rata kan ihalatukal a'mal ila wujudil farol min ru'unatin nafsi, katanya di kitab hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rata-rata kita itu menunda-nunda waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang merupakan kedangkalan atau kedunguan anak hawa nafsu. Kita kalau mau ibadah nunggu waktu yang tepat, nunggu waktu yang longgar. Mau beramal baik nunggu waktu yang tepat. Mau ngaji, berangkat ngaji nunggu saya sudah tak galau lagi ya, sudah fresh. Itu kita. Kalau Nabi Ibrahim dipinta sekarang, suruh ibadah sekarang, langsung berangkat oleh Nabi Ibrahim. Kan ya katanya guru saya itu, janganlah suka menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena semua waktu tidak akan tepat bagi orang yang sukanya menunggu-nunggu. Jangan suka menunggu waktu yang tepat di dalam melakukan sesuatu, karena semua waktu tidak akan ada yang tepat bagi orang yang kerjaannya menunggu-nunggu. Besok aja wis ngajinya, besok beneran malas ngantuk, besoknya lagi, besok akhirnya nggak ngaji sama sekali. Nah, Nabi Ibrahim diperintah sekarang langsung berangkat sekarang. Males, nggak males, sehat, sakit tetap berangkat, ngantuk, fresh tetap berangkat. Nabi Ibrahim. Dari cerita ini dapat kita ambil hikmahnya seperti itu. Semoga semua ilmu yang kita baca bermanfaat ya. Bukan hanya kita mengetahui bab kewajiban hitan. Hati orang berhitan itu ya niatannya apa? Niatannya menjalankan sunnah Rasul. Biasanya orang yang berhitan itu salah milih dokter itu berbahaya, tidak bisa menjaga nafsu syahwat. Kayak contohnya ya, ada umat orang Islam hitannya ke dokter Kristen, ke dokter kafir. Yang jelas dokter itu tidak akan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu akan mempengaruhi syahwatnya. Dia tidak akan bisa menjaga syahwatnya kelamin. Bagi orang yang demikian, maka memperbanyak doa habis istinja. Itu doanya apa? Orang habis istinja itu sunat berdoa gini, ikuti saya. Sampai habis cewek, habis istinja, habis kencing terus istinja, cewek. Itu ada doanya, tapi doanya jangan dibaca di dalam kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Ikuti doa habis istinja, habis cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minaz zina wal fawahish
walisani walisani minal kadhib. minal kadhib. Allahumma tahhir qalbi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq minan nifaq wa hassin farji wa hassin farji minaz zina wal fawahish minaz zina wal fawahish walisani walisani minal kadhib. minal kadhib. Saya ulang lagi. Allahumma tahhir qalbi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq minan wa nifaq hassin farji wa hassin farji minaz zina wal fawahish minaz zina wal fawahish walisani walisani minal kadhib. minal kadhib. Artinya gini, ya Allah bentengi, ya Allah sucikanlah hatiku. Allahumma tahhir qalbi, sucikanlah hatiku minan nifaq, dari mempunyai sifat munafik, munafik hakiki dan munafik majazi. Pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman, atau mengikuti aliran sesat. Jangan kau bikin hatiku mengikuti aliran sesat atau mempunyai sifat munafik, pura-pura beriman kepadamu. Sucikanlah hatiku dari mempunyai sifat munafik. Wa hassin farji minaz zina wal fawahish, bentengi kelaminku ya Allah dari berbuat zina dan dari melakukan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan kelamin. Minaz zina wal fawahish, ini zina dan semua maksiatnya kelamin. Walisani minal kadhib, bentengi lidahku dari berbohong. Ini doa orang habis istinja. Mudah-mudahan hati kita disucikan dari sifat munafik, kelamin kita Allah sucikan dari maksiatnya kelamin, zina, onani, masturbasi dan lain sebagainya, dan mulut kita, lidah kita dibentengi dari berbohong. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi Alladzi at'amani at'amani hadzal ilma hadzal ilma wa razaqani wa razaqani min ghairi haulin minni min ghairi haulin minni wa la quwwatin wa la quwwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.